Dewi. Bagaimana kabarnya Bu Dewi hari ini? Waalaikumsalam, alhamdulillah sehat Bu Yeni. Baik, Bu Dewi. Sebelum nanti Bu Dewi memulai coaching, saya di sini berperan sebagai observer atau pengamat ya, yang akan mengamati proses coaching antara Bu Dewi nanti dengan coachingnya. Namun sebelumnya ada beberapa hal yang akan saya sampaikan terkait dengan rubrik penilaian dalam observasi saya ini. Harapannya nanti Bu Dewi bisa mengetahuinya. Nanti untuk rubrik penilaian yang akan menjadi acuan saya, yaitu saya harapkan dalam proses percakapan nanti Bu Dewi sudah memiliki prinsip dari seorang coach yang bisa Bu Dewi terapkan, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Dan tentunya Bu Dewi sudah memiliki kompetensi inti dari coaching yang meliputi presence atau kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot tentunya dengan teknik rasa. Dan saya juga berharap nanti dalam proses percakapan ketika melakukan sebuah coaching, Bu Dewi dapat menerapkan alur Tirta, mulai dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Itu adalah rubrik penilaian yang akan saya jadikan penilaiannya untuk nanti saat Bu Dewi coaching. Bagaimana Bu Dewi, bisa dipahami ya? Baik Bu Yeni, saya sudah paham Bu. Baik, kalau begitu sebelum Bu Dewi memulai coaching, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Boleh ya, Bu Dewi ya? Boleh Bu. Kira-kira kompetensi coaching mana yang ingin Bu Dewi kembangkan dalam proses percakapan itu nanti? Baik Bu Yeni, nanti saya akan mencoba mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot menggunakan teknik rasa Bu. Ya, baik. Dari dua kompetensi ini nih, kira-kira kompetensi mana yang ingin secara spesifik Bu Dewi ingin kembangkan? Ya Bu, saya lebih spesifik ingin mengembangkan yang mendengarkan aktif Bu, supaya saya bisa menggali potensi dari coach dan coach dapat menemukan solusi dari permasalahannya nanti Bu. Ya, baik Bu Dewi. Memang mendengarkan aktif ini adalah salah satu kunci untuk bisa menggali banyak informasi dari coach-nya. Kemudian untuk indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan, kira-kira indikator ketercapaian yang bagaimana yang diinginkan dalam proses percakapan nanti? Ya Bu, saya nanti menginginkan ketercapaian pada indikator dalam menerapkan alur Tirta secara runtut Bu. Kemudian saya juga nantinya bisa menggali ide-ide dari coach untuk menemukan solusi. Baik Bu Dewi, semoga indikator yang Bu Dewi inginkan seperti berjalannya alur Tirta dan menggali ide coach bisa maksimal dan tercapai saat proses percakapan nanti. Hanya itu Bu Dewi yang saya tanyakan. Setelah ini silahkan Bu Dewi bisa memulai percakapan dengan coachnya ya. Dan saya berharap nanti proses coaching bisa berjalan lancar sesuai dengan indikator ketercapaian yang sudah Bu Dewi tentukan tadi. Terima kasih Bu Dewi, sudah siap ya untuk melaksanakan coaching? Ya Bu, sama-sama Bu Heni, insya Allah sudah siap Bu. Assalamualaikum Bu Dewi, bagaimana kabarnya Bu? Waalaikumsalam Pak Mus, alhamdulillah baik. Pak Mus sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga Bu. Ada sedikit yang mengganjal di hati dan pikiran saya Bu. Sebenarnya saya mau menghadap Bu Dewi. Oh baik Pak Mus. Ini ada masalah apa Pak Mus? Mau sharing-sharing bersama saya? Jadi kedatangan saya itu saya ingin sharing ke Bu Dewi. Kebetulan saya itu ada permasalahan pada salah satu teman guru saya di sekolah Ibu. Jadi saya itu punya teman yang sering terlambat jika hadir ke sekolah itu Bu. Oh baik Pak Mus. Jadi Pak Mus ini punya rekan yang sering terlambat datang ke sekolah begitu ya Pak Mus? Betul Bu. Nah nanti kira-kira apa yang diharapkan Pak Mus dari perbincangan kita kali ini Pak? Saya punya tujuan dari perbincangan ini agar teman saya itu tidak terlambat lagi Bu, dan bisa mencari solusi dari keterlambatan guru tersebut, seperti itu Bu. Baik Pak Mus, jadi tujuannya Pak Mus adalah mencari solusi untuk bisa membantu rekannya supaya tidak terlambat datang ke sekolah lagi begitu ya Pak? Iya betul sekali Bu. Nah menurut Pak Mus sendiri, apakah yang sudah pernah dilakukan oleh Pak Mus untuk mengatasi masalah ini? Sudah ada yang pernah dilakukan sebelumnya Pak? Saya itu pernah memanggil Bu teman tersebut menghadap saya, karena kebetulan kami pernah diskusi bersama
kemudian menanyakan terkait dengan permasalahan guru tersebut yang sering dihadapi, yaitu mengapa guru itu sering terlambat. Memang pernah saya panggil seperti itu, Bu. Oh iya Pak Mus, berarti sudah pernah dipanggil, kemudian dimulai percakapan ya Pak, apa yang menyebabkannya. Kira-kira bagaimana Pak hasilnya dari tindakan Bapak yang sudah dilakukan tadi? Apakah sudah ada atau sudah nampak hasilnya atau perubahannya? Dengan diskusi yang saya sampaikan ke beliau, guru tersebut memang berusaha untuk tidak terlambat lagi. Janji tidak akan terlambat dan dia sudah mengetahui solusinya, yaitu agar bisa memanage waktu jika berangkat dari rumah. Itu, Bu. Apakah ada hal lagi Pak Mus yang bisa dilakukan untuk membantu rekan Pak Mus itu supaya bisa konsisten dalam melaksanakan janjinya tadi Pak? Kalau menurut saya, yaitu dengan memberikan motivasi yang kuat ke guru tersebut, Bu. Karena dengan motivasi yang kuat dan kita sebagai pemimpin di sekolah itu juga harus memberikan contoh yang baik. Karena seorang guru adalah role model, jadi saya memberikan penguatan ke guru tersebut seperti itu. Baik Pak Mus, itu tepat sekali. Saya juga setuju dengan solusi atau dengan cara yang sudah dilakukan oleh Pak Mus dengan memberikan motivasi kepada rekan gurunya. Nah, menurut Pak Mus sendiri ini dari rating 1 sampai 9 atau sampai 10, seberapa jauh tingkat keberhasilan dari solusi yang telah dilakukan Pak Mus tadi sampai saat ini? Kalau saya lihat Ibu ini sudah mencapai di angka 8, Bu. Alhamdulillah sudah ada perubahan yang baik kepada guru tersebut, Bu. Ya, bagus sekali Pak Mus. Jadi sudah sampai di angka 8, artinya sudah cukup signifikan ya Pak perubahan dari guru tersebut. Kemudian yang ingin saya tanyakan kembali atau kita sharingkan kembali, alternatif atau langkah apa lagi Pak Mus yang bisa Pak Mus lakukan selain memotivasi dan juga memberikan pengarahan tadi yang mungkin nanti bisa dikembangkan atau dilanjutkan untuk rekan yang lainnya juga Pak? Ya mungkin menurut saya dengan menegakkan peraturan di sekolah, Bu. Kemudian ada aturan yang jelas dari yayasan untuk menegakkan peraturan tersebut agar semua guru bisa tertib mengikuti aturan seperti itu, Bu. Ya, tepat sekali, setuju Pak Mus. Nah, untuk melaksanakan rencana Pak Mus tadi, kira-kira siapa saja yang akan dilibatkan Pak Mus dalam melaksanakan rencana aksi tadi, Pak? Saya akan melibatkan yayasan, Bu. Kemudian semua guru akan kita ajak rapat bersama, berkoordinasi, berkolaborasi untuk peraturan itu kita sosialisasikan kepada semua guru. Karena di tempat saya bekerja itu guru wajib hadir 06.50 setiap harinya. Ya, berarti dengan kolaborasi dan koordinasi dengan rekan-rekan ya Pak tentunya. Nah, kira-kira kapan Pak rencananya akan direalisasikan atau dilaksanakan ini Pak Mus? Ya, sesegera mungkin, Bu, akan kita sosialisasikan kepada teman-teman guru dan yayasan. Oh ya, apakah ada rencana waktu mungkin bulan depan atau minggu depan gitu Pak? Minggu depan, Bu. Mantap sekali Pak Mus, semoga nanti rencana aksinya ini bisa berjalan dengan lancar ya Pak. Tetap semangat dan optimis. Nanti bisa kita jadwalkan lagi Pak untuk berbincang bersama, untuk membicarakan hasil dari rencana Pak Mus tadi ya. Secara tidak sadar tadi Pak Mus sudah menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi Pak Mus, luar biasa, dan ini juga bisa menjadi inspirasi untuk saya ke depannya supaya bisa lebih disiplin ya Pak untuk kita sebagai tenaga pendidik dan kependidikan ya Pak. Baiklah Pak Mus, bagaimana perasaan Pak Mus setelah melakukan perbincangan ini Pak? Alhamdulillah lega, Bu, plong. Jadi dengan sharing ini saya sudah lega dengan perasaan saya dan semoga ini bisa kita terapkan di sekolah. Baik Pak Mus, jangan sungkan-sungkan nanti untuk bisa berbagi cerita lagi Pak. Saya juga berterima kasih pada Pak Mus sudah mau sharing dengan saya. Apakah ada yang ingin dibicarakan lagi Pak? Untuk kali ini cukup Ibu, mungkin lain kali jika ada permasalahan lebih lanjut akan kami sampaikan ke Bu Dewi. Siap Pak, semangat selalu ya Pak untuk pendidikan yang lebih maju. Terima kasih Bu Dewi. Sama-sama Pak Mus.
Baik Bu Dewi, saya tadi sudah mengamati proses percakapan yang telah Bu Dewi lakukan dengan Koci. Namun sebelum saya sampaikan hasil observasi saya tadi, saya ingin menanyakan beberapa hal terlebih dahulu ke Bu Dewi. Boleh ya Bu Dewi ya? Boleh Bu Heni? Baik. Apa yang sudah Bu Dewi lakukan dan apa yang sudah menjadi indikator ketercapaian dari proses coaching tadi Bu Dewi? Baik Bu Heni, tadi saya sudah menerapkan prinsip coaching yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi coaching. Kemudian pada kompetensi inti yang sudah saya terapkan adalah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot Bu. Jadi yang sudah Bu Dewi sampaikan itu sesuai dengan hasil catatan saya Bu Dewi. Bu Dewi memang sudah memberikan prinsip kemitraan, terbukti tadi ketika Bu Dewi berbincang, Bu Dewi merasa setara, tidak ada perbedaan strata. Proses kreatif sudah nampak ketika menggali Koci untuk mengidentifikasi permasalahan dan juga menggali ide solusi terkait masalah-masalah yang dihadapi Koci. Bu Dewi juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot agar memaksimalkan potensi dari seorang Koci. Bu Dewi juga sudah menunjukkan kompetensi sesuai dengan pra-observasi. Bu Dewi mengharapkan ada dua ya, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Dari catatan saya, hal itu sudah terlaksana juga Bu Dewi. Yang terpenting juga, Bu Dewi juga melakukan percakapan dengan alur tirta, di mana Bu Dewi tadi memulai dari tujuan, identifikasi, rencana, dan juga tanggung jawab. Alhamdulillah secara umum Bu Dewi sudah melaksanakan proses coaching yang berjalan dengan sangat baik. Luar biasa Bu Dewi. Nah, pertanyaan terakhir nih Bu Dewi, kira-kira kompetensi apa yang ingin Bu Dewi kembangkan berdasarkan proses coaching tadi? Ya Bu, yang ingin saya kembangkan adalah kehadiran penuh seperti membuat Koci merasa nyaman terlebih dahulu. Karena Koci kan punya permasalahan ya Bu, jadi seharusnya saya bisa menggunakan teknik stop untuk memberikan ketenangan dan kenyamanan agar Koci lebih rileks dalam mengungkapkan permasalahannya Bu. Baik Bu Dewi, semoga hal itu bisa dimaksimalkan dalam diri Bu Dewi, tidak hanya potensi ini, tetapi potensi yang lain juga agar semakin tajam memberikan pelayanan dari coaching. Saya juga berharap proses ini juga dapat menjadi bekal Bu Dewi nanti agar kedepannya ketika memberikan coaching sesuai dengan yang diharapkan dan Bu Dewi bisa berpegang teguh pada alur tirta. Terima kasih Bu Dewi, luar biasa sekali. Sama-sama, terima kasih kembali Bu Heni.